Sahabat pariwisata, perkenalkan kami dari kelompok Jawa Timur 1. Senang sekali nih hari ini kami bisa berada di sini untuk berbincang hangat dengan teman-teman dan juga narasumber kita pada hari ini, meskipun melalui daring ya. Nah, tapi pasti teman-teman juga bakalan dapat insight ataupun ilmu-ilmu baru nih mengenai pariwisata di Mojokerto. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan nama saya Aisyah Ataya Kemarin saya Sekartika. dan juga teman saya Naria Citra Pradita. Sekarang ini bersama narasumber kita, ya ini Ibu Mega. Betul, Ibu? Iya, saya Mega Ya, Setiati dari nah, Dinas Pariwisata Kabupaten Mojokerto. nah, sekarang saya mau tanya Ibu, apa kabarnya dulu nih? Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat, agak capek Nah, sih. sama Bu, sama capek. Nah, tentu sahabat pariwisata gak sabar kan apa yang bakal kita bahas, apa yang kita bakal kulik-kulik nih di Dinas Kabupaten Mojokerto. Nah, langsung tanpa berlama-lama kita langsung mulai. Oke, Tata, boleh nih dimulai nih pertanyaannya nih. Jangan lupa tata mic-nya, kayaknya masih di mute ya. Oke, Ibu. Eh, untuk pertanyaan pertama nih ya, Bu. Kita pertanyaannya agak slow-slow dulu ya, baru awal-awal. Ciri khas pariwisata Kota Mojokerto itu ada di mana aja, Ibu? Iya, saya langsung jawab ya. Kabupaten Mojokerto itu memiliki wisata yang masih menjunjung aksen Majapahit. Jadi karena banyak peninggalan kerajaan Majapahit di Kabupaten Mojokerto, sehingga Kabupaten Mojokerto sering dikenal sebagai tempat wisata budaya. Selain tempat wisata budaya yang sudah dikenal di beberapa daerah, Kabupaten Mojokerto juga ada wisata alam dan edukasi. Jadi yang lebih terkenal di sini adalah wisata budaya dan wisata alamnya. Sekarang lebih mengarah ke wisata alam yang memperkenalkan keindahan alamnya di pegunungan seperti di Trawas, di Pacu juga, gitu. Pada liputan CNN Indonesia, BPJB Jawa Timur juga mengatakan hal yang serupa mengenai Trowulan sebagai situs Majapahit terbesar pada waktu itu. Trowulan ini merupakan daerah yang sangat strategis, tempatnya di dekat gunung, kemudian juga dari segi sisi pengairannya, airnya ini sangat berkualitas, sampai saat ini masih cukup bagus sekali air di Trowulan ini. Kemudian dari sisi tanahnya, tanah Trowulan ini memang sangat subur dan landai gitu. Jadi memang Trowulan ini tempatnya sangat strategis, dekat Sungai Brantas, di mana Sungai Brantas itu juga sebagai sarana transportasi yang sangat besar pada waktu itu, dengan adanya pelabuhan Canggu, kemudian juga dibangunlah kanal-kanal ataupun saluran air yang sampai saat ini juga bekas-bekasnya masih bisa kita lihat. Mahapati Gajah Mada sebagai salah satu simbol bahwa Majapahit pernah berkuasa di kawasan Trowulan sendiri. Baik, Ibu. Meskipun ini agak bergeser ke wisata alam, tapi wisata budayanya tetap tidak ditinggalkan kan, Ibu? Iya, tetap menonjol di wisata Buddha juga karena di sini banyak peninggalan kerajaan Majapahit, di mana kerajaan Majapahit dulu itu yang mempersatukan bangsa Indonesia ya, yang Nusantara ya. Kerajaan Majapahit tahu sendiri kan waktu di zamannya kan yang lagi terkenalnya kerajaan Majapahit itu ya. Jadi untuk peninggalan-peninggalan sejarahnya banyak ditemukan di Kecamatan Trowulan itu, di sekitar area kawasan itu. Sehingga di Kecamatan Trowulan sendiri itu ditetapkan sebagai KSBN, kawasan wisata nasional. Kalau boleh tahu, itu peninggalannya ada apa aja, Ibu? Produk-produknya. Iya,
Kalau untuk peninggalan Kerajaan Majapahit sendiri kebanyakan ada di Kecamatan Trawulan ya. Di Kecamatan Trawulan itu ada beberapa desa. Jadi seperti di Desa Trawulan sendiri itu ada eh, kita ada di Museum Trawulannya, itu terletak di Kecamatan Trawulan. Kemudian kalau di Bejijong kita ada Candi Brahu. Candi Brahu ada di Kecamatan di di Desa Bejijong, Kecamatan Trawulan. Untuk Candi Bajang Ratunya itu juga di Kecamatan Trawulan juga, dan Candi Petilasan Siti Inggil, petilasan Siti Inggil itu ada di Bejong. Jadi kalau saya sebutkan satu-satu tidak akan selesai. Saya juga nggak hafal karena memang banyak sekali peninggalan-peninggalan budaya yang ada di Kecamatan Trawulan, khususnya zaman Kerajaan Majapahit. Tidak hanya di zaman Kerajaan Majapahit saja ya, di Kecamatan Trawas itu di Jolotundo, Desa Selaliman itu ada peninggalan Kerajaan Erlangga juga di sana. Nah, jadi di sana ada di atasnya Petitaan Jolotundo itu ada 1000 candi kalau istilahnya seperti itu. Kalau kita naik di pendakian Penanggungan ya, melewati Jolotundo itu ada. Kalau itu Eh, peninggalan Kerajaan Erlangga. Selain candi sendiri, Ibu, produknya ada banyak kan? Tapi yang paling Ada. terkenal yang candi begitu. Ya, kalau situs-situs banyak di sini. Terakhir kita ada penemuan situs Gemekan yang sekarang masih dilakukan ekskavasi. Oke. Berarti sampai sekarang masih banyak ya Bu ya, kayak Banyak, sejarah-sejarah temuan yang masih terpendam sebenarnya di iya, kawasan Trawulan dan sekitarnya itu ya Bu. iya, iya. Kemarin di tahun 2021 itu ada ditemukan di Kumitir ya, petilasan Kumitir, apa namanya situs Kumitir itu di Desa Kumitir, Kecamatan Jatirejo. Nah, terakhir kemarin ada lagi di Gemekan itu Kecamatan Suko. Nah, selama pencarian petilasan-petilasan itu, Bu, apakah ada hambatan nggak, Bu, sama BPJB itu sendiri? Ada hambatan saat Eh, pencarian atau gimana? Sekarang masih proses penggalian. Ya, bekerja sama dengan BPJB dan dinas kita, kebetulan leading sektornya adalah bidang kebudayaan. Untuk bagian penggalian itu, jadi di masing-masing pihak ada utusan di lokasi. Kalau pencarian kita sih enggak ya, kalau pencarian. Cuman kebetulan warga waktu menggali, membuat bata, kebanyakan ya seperti itu, menemukan. Jadi setelah ada penemuan itu langsung dilaporkan gitu. Nah, setelah pelaporan itu pihak BPJB menindaklanjuti dengan mendatangkan petugas ke lokasi, baru di survei itu ada apa di situ, apakah itu memang benar peninggalan sejarah atau bukan. Nah, setelah ketahuan kalau memang itu peninggalan sejarah, baru dilakukan penggalian atau ekskavasi itu. Oke. Karena kita leading sektornya itu ada budaya, dan di budaya itu sendiri tupoksinya ada mengenai ekskavasi, terus penemuan-penemuan itu penggalian-penggalian juga termasuk di leading sektornya kebudayaan. Jadi kerjasamanya dengan bidang kebudayaan kalau untuk penggalian. Cuma nanti ke depannya kalau memang memungkinkan untuk ditiketkan, diretribusikan, itu nanti larinya ke tupoksinya bidang pariwisata. Jadi di situ nanti prosesnya ada kerjasama dengan kementerian. Kita terbitkan MOU, dari kementerian itu nanti sama Ibu Bupati MOU-nya. Setelah jadi MOU itu baru diterbitkan PKS. PKS itu nanti dengan BPJB dan dinas. Jadi itu pengelolaannya. Tidak semua situs yang ada di Kabupaten Mojokerto dikelola oleh Pemda. Cuman semuanya itu yang mengelola adalah BPJB, yang bisa dikerjasamakan dengan Pemda itu di PKS-kan. Kebetulan yang sudah ber-PKS dengan Pemda itu ada tiga situs, yaitu situs Candi Bajang Ratu, Candi Brahu, dan Candi Tikus. Memang di PKS itu kita ada hak dan kewajiban para pihak. Jadi kita sebagai pihak kedua itu memberikan fasilitas umum. Cuman di sana kendalanya karena di sana itu adalah tempat situs-situs,
melakukan itu penambahan gazebo untuk untuk pengunjung. Kalau untuk fasilitas umumnya seperti toilet itu langsung dari pihak BPJB-nya, bukan dari kita. Musolanya pun juga seperti itu dari pihak BPJB-nya. Kalau kita hanya menemukan fasilitas-fasilitas pendampingan seperti gazebo, terus loket itu baru dari kita, dari Pemda. Untuk setiap tahunnya ada nggak sih Bu target yang telah ditentukan gitu oleh mungkin Dinas Pariwisata, kemudian atau pihak yang terkait gitu untuk aku mau nih setiap tahun kita harus ada wisatawan sekitar segini gitu. Ada nggak Bu? Iya, iya. Kalau untuk wisatanya sendiri, kita sebetulnya itu kan tempat situs itu kan wewenangnya BPJB. Nah, karena letaknya ada di Kabupaten Mojokerto, kita bisa melakukan MOU dan PKS dengan Kementerian eh, Budaya ya, yang ada di pusat itu, kemudian diturunkan ke BPJB sini. Dari PKS itu kita bisa mengeluarkan tiket retribusi. Nah, nanti dari penjualan tiket itu kita sharing bagi hasil. Untuk sementara ini sharing bagi hasilnya untuk untuk retribusi tiket masuk wisata kebetulan yang dikelola sama Pemda itu museum dan 3 candi. Yang saya sebutkan tadi ya Brahu, Tikus sama Bajang Ratu itu. Ya, sharingnya 50%, 50%. Untuk targetnya sendiri ada kita setiap tahunnya. Cuman kebetulan saya nggak hafal ya, nggak pegang datanya ya. Nanti saya kirim ya, nanti Oh datanya. gitu, siap. Ya, Boleh. tiap tempat, tiap lokasi, museum ada sendiri targetnya, Candi Brahu ada sendiri, Candi Bajang Ratu ada sendiri, sama Candi Tikus juga ada sendiri. Asli daerah kita. Kita kan setiap tahunnya memunculkan target-target itu tidak hanya di situs-situs saja objek wisatanya, di wisata alamnya juga ada targetnya. Kebetulan yang dikelola sama Pemda itu ada kurang lebih 11 objek wisata termasuk 3 situs dan museum. Jadi yang tujuannya itu wisata alam dan wisata religius. Sementara ini ya kendalanya nggak terlalu besar sih hambatan dan kendalanya ya cuman sedikit mengenai kalau kita ada kegiatan objek kita tutup gitu. Intinya kan wilayah itu yang pihak pertama kan BPJB, jadi kita sebagai pihak kedua itu ya apabila BPJB ada kegiatan dan tidak berkenan untuk menarik retribusi pada hari itu, ya saling koordinasi untuk tidak menarik tiket. Oh, berarti berbeda-beda ya Bu ya ininya untuk Ya. penargetannya. Boleh Tata, kamu ada pertanyaan nih. Untuk targetnya sendiri itu menyasar ke kelompok tertentu nggak Bu? Misalnya itu umum atau pelajar atau akademisi atau bagaimana Bu? Iya, kalau untuk target sasarannya ini semua kita sasar ya. Cuman kebetulan yang sering berkunjung itu adalah siswa, pelajar, mahasiswa dan anak sekolah TK itu ya. Kalau untuk TK kan edukasi pengenalan ini ada candi ini, terus biasanya mereka diperkenalkan sama ibu gurunya, sama outing kelasnya itu ya. Nah, untuk sementara ini kita kedepannya mau bekerja sama dengan Dinas Pendidikan bahwa kalau kegiatan outing kelas disasarkan ke museum dan candi-candi yang ada di Kabupaten Mojokerto. Gitu. Nah, sementara ini masih kita buatkan draft PKS-nya dengan Dinas Pendidikan agar nanti ditindaklanjuti ke tingkat TK, SD, SMP, dan SMA. Jadi mereka yang milenial ini tidak melupakan sejarahnya. Gitu. Ya, betul. Kabupaten Mojokerto. Iya. Karena juga kebanyakan kan, kebetulan teman-teman saya kan juga Mojokertoan ya Bu ya. Kebetulan juga teman-teman tuh kadang tuh kepo Bu sebenarnya sama museum, tapi mereka tuh udah
aduh aku kurang interest nih, kurang tertarik kayak gitu. Jadi Iya. menurut kami kayaknya bagus sih Bu, itu Iya. ada kerjasama itu buat Mm-mm. mewadahi anak-anak sekarang gitu. Iya, iya. Nah, kalau di seperti di mana itu ya, di Bandung atau Jogja ya, itu kan museumnya dibikin menarik seperti kayak ada video-videonya ya di situ menerangkannya. Mungkin kedepannya kita juga seperti itu. BPJP sudah berencana seperti itu. Eh, kita ambil contoh di Jogja atau di Bandung itu ya sudah ada videonya, apa namanya, menjelaskannya melalui video itu. Ini gambar ini ditemukan tahun ini, terus artinya tulisan yang ada di arca ini seperti ini itu. Sepertinya kan menarik kalau ditayangkan di video-video gitu. Eh, Ngomong-ngomong tentang video nih Bu, kan sekarang zamannya sudah berganti kan, semuanya Mm, didigitalisasi, semuanya serba mm. online. Nah mungkin nggak sih Bu, nanti eh, situs Trawulan ini bakalan nyediain kayak tur virtual Iya, kemarin yang waktu kita pandemi, ya itu kita sudah dimintain sama provinsi. Kebetulan kan memang tempat wisata termasuk museum dan candi-candi kan tutup. Jadi kita semua yang ada di kabupaten kota Provinsi Jawa Timur itu menyerahkan video di pariwisata provinsi untuk dibuatkan itu virtual seperti itu, wisata virtual ya. Gitu. Pernah sempat di tahun 2020 dulu tapi waktu berhasil Ibu. akhirnya Gimana? iya sudah di apa namanya dibagikan sama provinsi waktu itu ada link. Cuman nanti coba saya carikan linknya. Mas. Kalau dari Kabupaten Mojokerto sendiri belum membuat eh, wisata virtual seperti itu ya. Berarti udah berhasil ya Bu ya untuk virtual ini. Nah, kita flashback Iya, lagi Bu sudah di benar. pandemi. Nah, ada nggak sih Bu pengurangan wisatawan gitu, pengunjung saat ke situs Trawulan atau ke museum-museum di Mojokerto gitu Bu? Ada penurunan yang drastis tidak di sana? Kita tidak anu ya, memang waktu pandemi itu sangat berpengaruh untuk tingkat pendapatan asli daerah kita dari sektor pariwisata, terutama tempat-tempat wisata. Eh, di tahun 2020 itu kita sempat 6 bulan tutup total untuk tempat wisatanya ya. Jadi setelah tutup total itu kita boleh dibuka dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dari pusat. Contohnya seperti kalau Kabupaten Mojokerto sudah level 1, kita boleh membuka dengan peraturan dibatasi jumlah pengunjungnya sebanyak 75% dari kapasitas yang bisa menampung pengunjung gitu. Kalaupun pengunjungnya melebihi 75% itu, kita berlakukan sistem buka tutup untuk wisatanya seperti itu. Kalau untuk pengunjungnya sendiri otomatis berpengaruh ya karena itu tadi target kita awalnya kan 14 M. Di 2020 itu kita hanya mampu menyerap PAD sekitar kurang lebih hanya 6 M kalau nggak salah itu. Pandemi itu benar-benar terpengaruh itu ya Bu ya. Gimana sih Bu caranya dari dinas pariwisata sendiri untuk menaikkan apa ya, meningkatkan kembali gitu minat masyarakat buat berkunjung gitu, apalagi kan kalau tahu saya ya Bu ya di daerah Taulan tuh kadang tuh juga ada yang warga bule-bulenya kadang itu saya lihat gitu. Itu gimana sih Bu kayak cara-caranya untuk mengembalikan gitu? Iya, sementara ini kan kalau ini kan masa peralihan dari pandemi ke endemi ya. Jadi untuk banyaknya pengunjung itu kita masih belum belum merasakan kembali setelah situasi sebelum pandemi itu. Kalau dulu sebelum pandemi masa-masa ramenya museum dan candi-candi itu waktu apa namanya transisi mau liburan sekolah itu. Kalau dari museum dan candi-candi itu sendiri kita nggak terlalu anu ya karena kalau wisatawan asing sendiri untuk masuk setelah pandemi kan banyak syarat-syaratnya ya. Sebelum pandemi kita memang banyak kunjungan dari luar negeri yang biasanya kapal pesiar itu melakukan perjalanan mesti eh, menyempatkan singgah di Trawulan kapal pesiar itu ya dari Surabaya
terus menuju ke Trawulan itu seperti itu. Cuman waktu pandemi kan tutup total, tidak diperbolehkan dari luar negeri. eh, Jangankan luar negeri, dari luar daerah saja kita juga masih melarang ya waktu itu ya. Iya, Nah, betul. untuk itu kita iya ya tetap kita melakukan promosi kembali melalui media sosial kita, IG, Facebook dan web yang kita kelola gitu. Dari itu juga kita minta menggandeng para influencer juga. Ini lebih ke ini ya Bu ya, ke anak-anak muda yang di Mojokerto yang sekiranya Iya, berpotensi besar untuk membantu dan mengenalkan menggunakan sosial media terutama gitu ya Bu ya. iya, iya. Ya, kalau untuk saat ini kan perkenalan dan promosi melalui media sosial kan cepat. Jadi kalau kita posting, terutama kalau yang di TikTok ya, saat ini kan TikTok Iya. lagi trending itu ya, itu akan cepat gitu. Jadi kalau kita membuat kontennya bagus, otomatis kan calon wisatawan kan akan tertarik ya, seperti itu. Ada kolaborasi promosi nggak Bu sama BPJB gitu untuk membangkitkan lagi, memperkenalkan lagi situs Trowulan sama 3 candi prioritas itu tadi Bu sama BPJB. Ya, sebentar ya, mau Oh, mati. oh iya iya Bu. Minta tolong diulang ya. Oh iya, ada kolaborasi promosi nggak Bu untuk membangkitkan lagi atau memperkenalkan tiga candi prioritas tadi bersama BPJB begitu. Iya. Kalau untuk BPJB-nya kan lebih fokus pengelolaannya di situs-situsnya ya. Kalau promosi lebih ke kita. Jadi yang lebih gencar melakukan promosi itu dari dinas gitu. Kalau untuk BPJB-nya sendiri biasanya jupelnya itu yang pemeliharaan situs-situsnya dari BPJB, lebih ke situ. Oke, baik. Kemarin tuh juga sempat ada yang sebelum-sebelumnya pemilihan Kusyu gitu ya Bu ya. Kebetulan teman-teman saya itu juga banyak yang ikut. Nah, itu menurut Ibu sangat membantu juga nggak sih Bu untuk membantu mengenalkan wisata sejarah di Mojokerto? Soalnya juga kebetulan kayak seleksinya, terus kemudian karantinanya itu kan dilakukan di beberapa tempat yang bersejarah kayak di Kampung Mojopahit, kemudian juga kadang filenya di Candi gitu ya Bu ya. Itu Ya, kira-kira iya. berpengaruh nggak sih Bu? Sangat membantu juga ya Paguyuban Gus Daryo itu dalam mempromosikan wisata di Kabupaten Mojokerto. Tidak hanya museum dan candi-candi saja ya. Eh, semuanya Gus Yuk membantu mempromosikan tempat-tempat wisata di Kabupaten Mojokerto gitu. Sebelum pemilihan itu kan ada seleksi ya. Seleksi itu mereka mesti diberikan pertanyaan mengenai seberapa jauh kalian mengenal tentang wisata Kabupaten Mojokerto. Dari situ nanti dikembangkan, terus kemudian mereka yang terpilih akan ditunjuk menjadi duta wisata. Duta wisata sendiri itu nanti mereka mempromosikan wisata di Kabupaten Mojokerto gitu. Nah, mereka ada IG-nya juga, IG khusus untuk paguyuban. Nah, di situ juga mereka membantu mempromosikan gitu. Jadi lebih ke kalau untuk saat ini lebih ke sosmed ya. Selain menjadi pemandu wisata kalau ada tamu dari daerah lain gitu. Kalau minta didampingi guide, kita bisa minta tolong di paguyuban Gus Yuk. Berarti juga ini ya Bu, mereka selain sekedar menjadi kusyuk, mereka juga dikasih pemahaman ya kayak apa sih Mojokerto itu apa menurut kamu biar juga Iya, sama-sama tahu gitu ya Bu mengenai sejarah iya, dari iya. Mojokerto sendiri gitu. Iya, iya. Dari kita sebagai panitia kan ada narasumber ya, ada narasumber dan pemateri. Dan di situ kita memberikan pembekalan kepada calon Gusyu itu memahami tentang Kabupaten Mojokerto tidak hanya wisatanya saja, jadi semua termasuk ekonomi kreatifnya, termasuk jasa usahanya juga gitu. Kita berikan. Nah, Bu, tadi kan sudah dibahas kan ada kolaborasi dengan BPCB sama ada Ya, kolaborasi dengan Dinas Pendidikan. ya. Nah, selain dari dua lembaga itu ada lagi nggak Bu kolaborasi? Mungkin sama usaha swasta, mungkin sama travel ini atau ini gitu Bu. Iya. Kebetulan kita baru-baru ini dengan Kota Mojokerto mengukuhkan travel Kota Cup Mojokerto. Jadi di paguyuban itu kita mengharapkan bisa membuat paket wisata yang menguntungkan bagi Kota Mojokerto dan
Kabupaten Mojokerto kolaborasi gitu. Jadi di paket wisata itu kita bisa menunjukkan wisata ini nginepnya di sini, terus berwisatanya ke sini, beli oleh-olehnya di sini, kan bisa dijadikan paket wisata. Tujuannya seperti itu. Kebetulan sudah jalan kurang lebih 3 bulan dari pengukuhan, baru-baru ini kita kukuhkan. Nah, semoga Sama, ya. bisa berjalan lancar ya, Bu. Iya, Amin, harapan kita kan amin. untuk meningkatkan pengunjung pengunjung yang tujuannya di kota dan Kabupaten Mojokerto gitu. Kolaborasi seperti itu. Nah, untuk pembuatan paket ya, tadi Bu bersama Kota Mojokerto tadi itu adakah nggak sih Bu keterlibatan untuk pemberdayaan masyarakat lokal itu sendiri biar bisa menjadi paket lokal, terus menjadi pemandu lokal, terus untuk biasanya kan butuh mobilitas sih Bu, butuh kendaraan nih, mungkin ada supir lokal, itu ada nggak sih Bu dari pemberdayaan masyarakat itu sendiri? Iya, kalau untuk pemberdayaan masyarakatnya kita sudah ada ya contohnya di Desa Bejijong itu Desa Bejijong untuk homestay-nya ya. Homestay-nya sendiri kita kalau ada pengunjung kita tawarkan agar menginapnya di homestay yang ada di Desa Bejijong itu. Sedangkan di Desa Bejijong itu kan ada Candi Brahu, ada Petilasan Siti Inggil, jadi kan bisa paket wisata nanti barangkali nginepnya di kota, barangkali nanti beli oleh-olehnya di kota, terus nginepnya dan berwisatanya bisa di Kabupaten Mojokerto di Bejijong itu seperti itu harapannya. Ya. Itu kan dari homestay ya, Bu. Untuk Ya. oleh-oleh sendiri nih, Bu. Oleh-olehnya kan pasti ada banyak macamnya, ada banyak produknya. Itu dibuat sama masyarakat Mojokerto apa mendatangkan dari luar itu? Kalau di Desa Bejijong sendiri itu ada batik khas ya, batik khas dari Desa Bejijong itu juga bisa menjadi pilihan oleh-oleh yang menarik ya karena motif batiknya itu khas Desa Bejijong Trowulan. Kemudian di Desa Bejijong itu juga ada oleh-oleh minuman secang ya, minuman secang dalam botol. Cor kuningan juga ada, harus ada cor kuningan. Seperti miniatur juga ada. Jadi kebanyakan dari pengelolaannya dari desa itu sendiri, tidak mendatangkan dari luar. Nah, daripada penasaran, yuk simak video mengenai Kampung Majapahit secara singkat. Sugeng Rawuh ing Kampung Majapahit Bejijong. Tak hanya kaya dengan situs sejarahnya, tapi lihat dan rasakanlah bagaimana arsitektur rumah warga bukan hanya menjadi tempat untuk hidup, tapi juga menjadi sumber kehidupan. Dengan menggabungkan estetika masa lalu dan standar protokol kesehatan masa kini, pengunjung tak perlu ragu untuk menghabiskan hari. Jejak-jejak sejarah dan budaya juga terabadikan lewat goresan-goresan pada lembaran kain batik dengan corak khas Majapahit. Patung-patung dengan berbagai bahan dasar dan bentuk juga seolah menambah hasanah kekayaan desa yang bisa dibawa pulang sebagai cindera mata. Puaskan dahaga dan cita rasa lewat produk-produk kuliner kebanggaan warga. Juga warisan kuliner yang dahulu biasa dinikmati para raja.
Pengalaman mempelajari langsung seni dan budaya juga menjadi keutamaan yang ditawarkan Desa Wisata Kampung Majapahit Bejijong untuk para pengunjung. Musik dan tarian seolah menjelma menjadi kekuatan tak terbantahkan, bahwa dengan cara inilah warga desa tak pernah melupakan asal-usul mereka. Mau ada kerjasama juga ya Bu untuk sama Kota Mojokerto biar kayak wisatawan nih mobilitasnya mudah terus bisa mengunjungi Mojokerto, kota maupun kabupaten. Nah, untuk paketnya sendiri itu dibanderol dengan harga berapa sih Bu kalau boleh tahu? Iya, kalau untuk sekarang sih mereka belum menunjukkan paket wisatanya ya ke kami ya. Nggak tahu juga kalau mereka sudah ada tapi belum menunjukkan ke kami. Jadi saya tidak bisa menjawab bandrol harganya. Jadi mereka sendiri yang tahu ya, yang travelnya ya. Terus kita lanjut ke yang ini Bu. Kalau seperti yang saya tahu juga ya Bu ya, di Mojokerto itu kan kalau di mana-mana tuh motonya adalah Spirit Mojopahit ya Bu ya. Benar nggak Bu? Benar kan ya? Nah, iya. Untuk saat ini branding Kabupaten Mojokerto kita sudah ganti, bukan itu lagi. Apa karena iya, karena kan kemarin kan memang belum dibrandingkan ya, belum dibrandingkan. Nah, sekarang kita sudah punya branding sendiri, namanya Kabupaten Mojokerto Full of Majapahit Greatness. Tetap membawa nilai-nilai Full of Majapahit Majapahit ya. Greatness, gini ya anunya. Kalau anu tak Gimana Bu? Kabupaten Mojokerto Full of Majapahit Greatness. Gitu. Oke, ayo kita ulangi Bu, kita ulangi Bu. Biar iya. Ya gini ya, Kabupaten Mojokerto, ya Kabupaten Mojokerto Full of Majapahit Greatness. Full of Majapahit Greatness. Kapura. Kapura. Oh iya. Filosofinya anu banget ya Bu ya. Ada filosofinya ada. Nanti saya kasih juga ya. Oke, baik Bu. Untuk penutupan wawancara kita hari ini Bu, karena sudah hampir penghujung wawancara kita hari ini Bu. Oke, kita ulangi lagi ya Bu ya. Oke. Siap ya? Iya. Kabupaten Mojokerto Full of Majapahit Greatness. Oke. Bisa ya, Kapura soal. Oke, Kapura. Iya. Oke. Ya, ganti mbaknya yang gini, saya yang begini. Oke, boleh. Kita lagi ya. Ini ya. Oke, Bu. Kita lagi Bu. 1, 2, 3. Kabupaten Mojokerto Full of Majapahit Greatness. Oke. Thank you. Iya. Baru ini juga semakin meningkatkan ini ya Bu ya pariwisata di Kabupaten Mojokerto sendiri. Nah, kira-kira Bu ada nggak sih Bu closing statement yang mau Ibu sampaikan nih buat teman-teman semua biar semakin mencintai sejarahnya gitu. Lebih juga semakin tahu nih Bu mengenai keberadaan Mojokerto yang dimana kan kita sudah diakuin ya Bu oleh luar negeri gitu mengenai wisata kita nih sejarah Mojopahit gitu. Iya. Saya ada pantun, tapi saya lupa pantunnya. Waduh. Iya, nggak bercanda. Boleh. Iya. Saya tak ngerti ya. Kemarin pernah saya buat. Boleh Bu. Kemarin bikin banner promosi wisata itu Pak Kadisnya minta semua banner dikasih pantun biar bisa dibaca terus jadi lebih tertarik gitu. Iya, terus lebih terhibur juga. Iya. Saya buatkan pantun ya, yang nggak buat yang baca. Boleh Bu. Untuk para milenial, untuk para generasi Z, dengarkan pantun saya ya. Wah, siap. Mlaku-mlaku ning wana wisata. Agak kumkum ke udan deres. Pengen ngerti sing akeh budaya lan wisata. Yo iki Mojokerto Full of Majapahit Greatness. Oke, bagus banget.
Atun khasnya Mojokerto. Iya. Jadi terima kasih banyak atas partisipasinya Bu dan juga ilmu-ilmu barunya. Banyak banget ini yang kita dapat yang meskipun saya sendiri orang Mojokerto kadang juga ada yang belum tahu nih Bu. Semoga bermanfaat bagi kami semua dan juga teman-teman yang menonton ini. Mungkin sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Sobat Pariwisata. Baik. Baik, Bu. Terima kasih banyak ya Bu. Terima kasih Nanti Bu. saya kirim ya. Untuk Oke. Baik, Bu. Karena ini Zoom-nya tidak premium, jadi 4 menit ini 5 menit lagi Iya. mau ketutup. Iya, Jadi kalau iya. Ibu mau live Iya. boleh. Boleh gitu. Iya, iya. Boleh banget, Izin Bu. ya. Ya, Terima kasih banyak. makasih banyak ya, Ya, Bu. sama-sama. Ya. Selamat sore. Sore. Nah, sahabat pariwisata sudah tahu kan, Kabupaten Mojokerto tuh pasti banyak banget pariwisata sejarahnya yang bisa kalian kunjungi. Apalagi yang 3 can yang disebutkan Ibu Mega tadi, betul kan? Betul, ada apa gitu. Di apa aja tuh? Perahu, tikus, dan juga bajang ratu. Nah, kalian bisa kunjungi. Ini Tata bisa nggak sih nambahin apa aja yang disebutin sama Bu Mega tadi? Aku mungkin nggak mau nambahin apa yang udah dijelasin tadi ya. Silakan kalian tonton aja. Tapi aku cuma mau ngucapin semoga lancar untuk paguyuban pembuatan paket wisatanya biar Kabupaten Mojokerto ini semakin banyak pengunjungnya. Dan jangan lupa teman-teman yang penasaran langsung aja kunjungi Mojokerto bareng teman-teman kalian. Silakan kalian belajar sejarah dan staycation di sana. Benar. Betul. Oke, karena udah di akhir acara nih ya Clarissa dan Kinar ya. Jadi kayaknya kita harus pamit undur diri nih teman-teman. Terima kasih banyak nih atas partisipasi teman-teman yang udah menyimak dengan baik dan juga semoga teman-teman nih tertarik gitu ya datang ke Mojokerto serta apa yang teman-teman tonton semoga menjadi berkah karena kalian juga mendapatkan ilmu baru nih. Oke, sekian dari kelompok Jawa Timur 1. Saya Aisyah Ataya. Saya Clarissa Yosi. Dan Pradita, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat pariwisata.